tersebut merupakan identitas dan modal sosial yang penting bagi diplomasi Indonesia menyikapi situasi ini. Oke, jadi perlu ada statement yang lebih tegas lagi dari pemerintah kita terhadap atau menyikapi aksi saling balas serang antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran begitu ya. Nah, terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia yang kita tahu tergabung juga di BOP, termasuk juga di naungan PBB. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa ikut berkontribusi dalam upaya perdamaian antara tiga negara ini? Ya, baik. Betul bahwa saat ini, menurut saya saat ini kita berada dalam BOP. Menurut saya ini problematik. Sudah banyak yang mengulas bahwa BOP ini secara struktur kelembagaan bermasalah, legitimasinya bermasalah karena sebenarnya BOP yang merupakan mandat dari PBB, tetapi kemudian lebih banyak di modifikasi atau mungkin kalau perlu saya boleh mengatakan dibajak oleh Trump, pemimpin yang sangat dominan di sana, dan ternyata kebijakannya malahan tidak sesuai dengan niat untuk membangun perdamaian. Yang terjadi malahan kemudian apakah BOP ini sebagai instrument of war dan alih-alih sebagai dewan perdamaian, karena yang ditunjukkan dengan menyerang Iran itu menjadi kontradiktif dengan semangat BOP, sehingga kemudian menurut saya kemudian kita bisa mengusulkan kepada pemerintah untuk segera keluar dari Board of Peace karena kemudian menjadi tidak relevan dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, dengan tujuan Indonesia yang semula bergabung ke sana karena ingin berkontribusi besar dalam mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi dalam Board of Peace pun Palestina tidak diikut sertakan di sana, ya, gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin jadi harus dikoreksi kebijakan tersebut, sehingga kemudian malahan selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa kembali memanfaatkan PBB sebagai forum multilateral yang memiliki legitimasi cukup tinggi untuk bisa kemudian membuat inisiatif atau opsi. Kita mungkin bisa mengusulkan inisiatif misalnya dengan apa yang disebut dengan Uniting for Peace. Itu merupakan mekanisme yang pernah dilakukan oleh PBB, dalam hal ini adalah Majelis Umum PBB. Kalau yang selama ini kita khawatir karena Dewan Keamanan mandek ya, karena kekuatan veto dari Amerika Serikat ataupun Rusia dan Cina, tetapi kemudian dengan melalui Majelis Umum PBB tidak mengenal veto seperti itu, kemudian memungkinkan, dan ini pernah terjadi ketika perang Korea di tahun 50, untuk kemudian negara-negara seperti Indonesia yang middle power kemudian menggalang kekuatan solidaritas dengan sesama negara-negara selatan misalnya untuk menggolkan inisiatif ini. Saya kira ini opsi yang cukup penting untuk diupayakan, dan sebenarnya juga sudah pernah diusulkan oleh Kolombo di beberapa waktu sebelumnya. Saya kira ini menjadi hal yang bisa kita kolaborasikan. Oke, ada beberapa opsi, salah satu yang tadi Anda sebutkan, Bu Ririn, bisa menjadi opsi agar kemudian berbagai macam negara juga bisa ikut bersatu untuk bisa mewujudkan adanya perdamaian antara ketiga negara agar aksi saling balas serang ini tidak berkepanjangan begitu, yang menyebabkan warga sipil terluka bahkan kehilangan nyawa. Kalau kita lihat pasca serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, aksi balas serang ini tidak hanya di wilayah Iran, tapi ada juga negara-negara yang kemudian kita lihat punya dampak juga yang diserang oleh rudal begitu, terkena dampaknya. Antara lain ada di Qatar, kemudian juga ada di Irak, Kuwait, ada juga di Bahrain, Uni Emirat Arab begitu. Nah, bagaimana kemudian langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan warga negara kita yang ada di beberapa negara yang juga turut ikut terdampak, walaupun begitu ya, kita sudah melihat pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri sudah memerintahkan Dubes Republik Indonesia di Iran untuk melakukan secara segera evakuasi terhadap warga negara kita di sana. Tapi bagaimana dengan di negara-negara lain yang juga terdampak? Kami akan tampilkan ini dia grafisnya pasca serangan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran
yakni Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 28 Februari 2026, Iran balas menyerang lewat gempuran serangan udara yang kemudian dahsyat ke Israel dan juga pangkalan militer Amerika. Nah, serangan ini dilancarkan negara Iran dalam pembalasan dari serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika. Dalam serangan balasan ini sejumlah negara di Timur Tengah juga mengalami dampak, diantaranya tadi ada Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Irak, Yordania, dan juga Siprus. Nah, apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan WNI kita di beberapa negara terdampak? Benarkah langkah evakuasi harus segera dilakukan, tidak hanya di Iran, tapi juga negara-negara yang juga terdampak, Bu Rini? Ya, sangat setuju Mbak Adisti. Ya, betul. Tugas utama perwakilan Indonesia di negara lain adalah memberikan proteksi, memberikan perlindungan kepada warganya di negara tujuan. Sehingga tadi ketika situasi sudah terjadi situasi yang tidak aman seperti ini, maka wajib untuk perwakilan Indonesia di sana untuk segera mengidentifikasi warga negara Indonesia yang tinggal di negara-negara terdampak, kemudian segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengevakuasi. Saya kira semakin cepat semakin bisa meminimalisir kemungkinan terburuk untuk aspek perlindungan warga kita di sana. Oke, jadi perlu ada opsi untuk mengevakuasi, menyelamatkan warga negara kita tidak hanya yang ada di Iran, tapi juga di beberapa negara yang juga turut terdampak dari aksi balas serang antara tiga negara ini. Terakhir saya ingin tahu juga begini, soal apa yang dilakukan saat ini di tiga negara oleh tiga negara ini. Anda melihat apakah nanti akan ada langkah yang harus segera dilakukan oleh PBB untuk kemudian mencegah atau melakukan gencatan senjata, upaya gencatan senjata, atau kemudian justru ini berkepanjangan begitu ya. Tapi kita tidak berharap ini berkepanjangan karena tidak ada sisi positif dari apa yang sudah dilakukan oleh ketiga negara ini. Ya, betul. Kalau menyimak apa Sekjen PBB juga sudah dengan segera merespon situasi yang berkembang di Timur Tengah ini dengan menyatakan sikap tegas agar kemudian pihak-pihak tiga negara ini untuk saling menahan diri dan kemudian berusaha sekuat mungkin untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai yang banyak yang bisa opsi-opsi tersebut begitu. Tapi memang mungkin tentu di dalam situasi seperti ini perlu dipikirkan opsi mana yang paling baik, tetapi sebagai organisasi internasional yang di mana semua negara 193 negara menjadi anggotanya memiliki legitimasi yang sangat kuat di tataran internasional, saya percaya dengan PBB dalam hal ini melalui Sekretariat Jenderalnya Pak Guterres harus segera mendorong pihak-pihak tersebut untuk melakukan ceasefire atau gencatan senjata supaya kemudian tadi inisiatif-inisiatif penyelesaian sengketa yang lebih peaceful itu bisa kemudian dimulai. Oke, terakhir saya ingin tahu apa yang kemudian menjadi bahan rujukan yang bisa dilakukan oleh Indonesia selain tadi Anda menyebutkan ada United for Peace begitu ya, yang kemudian di bawah naungan PBB untuk bisa negara-negara lain juga bersatu begitu untuk bisa mewujudkan segera perdamaian di tiga negara ini. Saya kira kita bisa kembali kepada prinsip bebas aktif ya, yang dimana kemudian ya prinsip pluralisme bebas aktif, dimana kemudian Indonesia tadi menegaskan mendorong negara-negara ketiga tersebut untuk kembali menepati prinsip-prinsip atau menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional dan justru tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan ataupun sengketa di antara mereka. Kemudian juga saya kira juga perlu kita menguatkan tadi mendorong inisiatif melalui PBB ya sebagai organisasi internasional yang cukup kredibel untuk bisa melakukan tekanan kepada negara-negara tersebut untuk bisa mengambil cara-cara yang lebih damai.
Dan kemudian tentu saja Indonesia tadi saya kira kita bisa memanfaatkan berbagai forum-forum selain dengan PBB, kemudian berbagai forum multilateral yang Indonesia ada di dalamnya untuk menggalang solidaritas bersama, menguatkan atau mengingatkan semua negara untuk selalu konsisten dengan prinsip-prinsip perdamaian Oke. daripada alih-alih menggunakan cara-cara kekerasan. Terima kasih. Oke, terakhir sekali lagi saya ingin tanyakan dari soal ekonomi, hubungan internasional ekonomi setelah terjadinya apa yang kita lihat saat ini situasi Selat Hormuz kemudian ditutup, tentu ada dampak ekonomi yang kemudian terasa di Indonesia. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia jika memang terkena imbasnya? Paling tidak soal minyak begitu, walaupun kemarin kita sudah melihat bagaimana Menteri SDM Bahlil mengatakan ada 25% impor kita ke Amerika Serikat begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, baik. Betul bahwa konflik ini atau perang di Iran ini sangat besar dampaknya, tidak hanya secara politik dan keamanan, tentu kemudian secara ekonomi. Ekonomi. Karena iya betul, karena minyak merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh semua negara termasuk Indonesia, dan timur negara-negara tersebut merupakan sumber minyak utama. Saya kira salah opsi untuk mengalihkan sumber minyak tadi kita dari negara lain menjadi salah satu opsi yang bisa diambil, mungkin tidak hanya dari Amerika Serikat tetapi mungkin juga dari negara lain yang juga memiliki supply yang cukup potensial untuk kita kolaborasikan. Oke, baik, terima kasih Bu Ririn telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Selamat Terima pagi. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Jadi